Bangun pagi, buka kulkas. Mau minum susu, tidak ada gelas. Apa kabar adik-adik di rumah cerdas-cerdas? Selamat ya, sudah naik kelas. Satu lagi gelas yang dicari sudah ketemu. Akhirnya bisa minum susu. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ayo adik-adik lipat tangan, kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami. Bahkan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan bersama dengan setiap adik-adik sekolah minggu dari tempat masing-masing. Dan di dalam ibadah sekolah minggu ini kami pun juga bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan dan memberikan kepada adik-adik sekolah minggu untuk boleh merayakan kenaikan kelas di hari ini, di ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita merayakan kenaikan kelas ini. Dan kiranya Engkau memimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Halo teman-teman, aku Michelle. Perkenalkan, ini mamaku. Halo adik-adik sekolah minggu, puji Tuhan ya, adik-adik sudah naik kelas. Iya, sudah berada di kelas yang lebih tinggi, Ma. Meski tidak mudah ya adik-adik, bersyukur semuanya bisa dilewati, semuanya bisa dijalani bersama Yesus di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Teman-teman, mari memuji Tuhan sebagai ucapan syukur. Teman-teman yang lain sudah siap? Mana suaranya? Hai teman-teman, saya Iona, Mama dan Iren. Hari ini kami siap memuji Tuhan. Hai teman-teman, saya Clarissa dan Mama dan Bobo saya akan menyanyikan lagu Engkau Tetap Raja. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, Ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, Ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Kalian, binatang apa yang paling kecil dan paling lemah di dunia ya? Apa ya, Ma? Coba Ralin pikir dulu, apa? Apa ya, Ma? Itu loh, binatang yang kecil. Ada yang warna merah, ada yang warna hitam biasanya. Oh, si semut. That's correct. Apa yang pelihara semut itu? Siapa? Tuhan? Yesus. Tuhan Yesus yang pelihara. Mari kita dengarkan dulu yuk. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski kau kecil lemah, Allah berpelihara. Orang yang percaya takut matikan. Si semut yang kecil, buat apakah kamu
adik-adik Baduta. Selamat datang. Hai adik-adik PG, silakan masuk. Loh, sudah TKA. Mari masuk. Sekarang sudah TKB ya? Silakan. Hore, sudah SD. Kelas 1, mari. Pinternya sudah kelas 2.
Sini Kak Nana bilangin, selamat ya sudah kelas 3. Adik-adik kelas 4, selamat naik kelas. Tok tok tok, permisi. Adik-adik kelas 5 mau masuk. Adik-adik kelas 6, yeay, sudah naik di kelas 6. Sudah lulus SD, sekarang pra-remaja.
Adik-adik, bersyukur sekali hari ini kita boleh mendengarkan bagaimana papa mama, baik untuk juga teman-teman dari kelas kecil maupun kelas besar yang menolong kita untuk memuji Tuhan. Kita bersyukur ya, walaupun keadaan membuat kita harus saling berjauhan. Ada yang di rumah, bahkan juga di tempat-tempat lain, tetapi kita dipersatukan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya Allah kita Allah yang maha hadir dan memberkati kita. Adik-adik, hari ini kakak mau kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita rindu, kita mau menyembah Tuhan, mohon Tuhan menolong kita, memberikan kekuatan, pertolongan buat kita untuk kita mendengar, mengerti, dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita mau memuji Tuhan dengan sebuah pujian, Ku menyembahmu. Berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama, ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik pujian ini. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama, ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama, ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan, dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, hari ini spesial ya. Semuanya bersukacita karena kita ada di acara kenaikan kelas. Nah, mulai minggu depan, adik-adik yang hari ini ada di kelas TK, minggu depan pindah ke kelas 1. Lalu yang ada di kelas 6 akan ada di kelas pra-remaja. Wah, Kak Diana ucapin selamat ya buat semua adik-adik yang sudah naik kelas. Nah, saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Setelah tadi ya kita sudah memuji Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami senantiasa Engkau berkati dan memberikan kami kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati hari-hari kami dengan penuh ucapan syukur bersama dengan Engkau. Saat ini kami akan belajar firman-Mu, Tuhan tolonglah kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini
kita akan belajar dari beberapa hewan yang lemah, kecil, imut, dan tidak memiliki kekuatan yang spesial. Seperti ular, terus seperti apa lagi, singa, harimau. Tapi kenapa kok ya Alkitab menceritakannya kepada kita? Mengatakan apa di Alkitab? Dikatakan Tuhan memakai hewan-hewan yang kecil ini. Yuk kita baca di dalam Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Kita baca sama-sama ya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Nah adik-adik, dalam bacaan kita hari ini, ternyata hewan yang kecil, lemah adalah, yang pertama itu adalah apa? Hewan semut, pelanduk, belalang, dan cicak. Hewan-hewan kecil yang lemah ini ternyata cukup cekatan. Tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak berlambat-lambat dalam melakukan sesuatu. Dan adik-adik tahu, di dalam bahasa aslinya Alkitab, di dalam bahasa Inggris, hewan-hewan ini lebih keren lagi artinya. Mereka disebut sebagai hewan yang wise atau bijaksana. Mereka memiliki kebijakan tertentu. Lalu, kenapa ya hewan-hewan ini disebut cekatan, tidak berlambat-lambat, dan wise? Yuk kita bahas satu-satu ya. Kita bahas mulai dari ayat 25 ya, yaitu hewan apa tadi? Semut. Adik-adik, kalau diperhatikan, semut itu gampang mati. Disemprot aja pakai anti nyamuk atau apapun itu, semut langsung mati. Terus kalau adik-adik tidak sengaja untuk menginjaknya, semut juga langsung mati. Wah, ternyata semut ini adalah hewan pertama yang paling lemah. Badannya kecil, imut, tidak berdaya, tapi kok disebut cekatan dan bijaksana? Wah, mari kita kenal ya lebih jauh tentang si semut ini. Adik-adik, tahu nggak umur semut itu berapa? Kak Diana pernah baca, semut pekerja hanya mampu bertahan hidup 45 sampai 60 hari. Berarti kira-kira 1,5 bulan ya sampai 2 bulan. Tapi ratu semut bisa hidup hingga 20 tahun. Wah, panjang ya umur si ratu ini. Lalu, apa keistimewaan semut sehingga disebut bijaksana? Biasanya, semut akan mengumpulkan makanannya di musim panas. Sehingga di musim dingin, semut tidak akan kekurangan makanan. Adik-adik, ingat lagu ini enggak? Si semut yang kecil. Ingat enggak? Pasti ingat ya. Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama. 1, 2, 3. Si semut yang kecil bekerja dengan rajin. Waktu musim panas kumpul rejeki. Meski semutnya kecil, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya jangan takutlah. Wah, jadi semut ini rajin mengumpulkan makanan di musim panas untuk persediaan di musim dingin. Itu artinya apa ya? Semut mempersiapkan masa depannya dengan baik. Semut sangat mempersiapkan masa depannya dengan baik. Yuk kita baca lagi ya di dalam Alkitab, di dalam Amsal pasal 6, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Amsal pasal 6, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya,
pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi bacaan tadi menjelaskan jika kita pemalas atau jika kita sering bermalas-malasan saja, maka akan mendatangkan kekurangan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita mencontoh semut, mempersiapkan masa depannya dengan sangat baik. Contohnya nih, sekarang kan adik-adik sedang liburan, sedang berlibur ya. Mari kita mengisi liburan kita dengan hal-hal yang berguna. Jangan hanya menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan atau bermain gadget. Adik-adik mengisi liburan dengan hal yang baik, misalnya belajar bahasa Inggris, belajar vocabulary minimal 10 kosakata setiap hari. Jadi kalau liburannya selama 30 hari, berarti di hari ke-30 adik-adik sudah bisa menghafalkan sebanyak 300 kosakata. Wow, banyak ya adik-adik dan sangat bermanfaat liburannya. Jadi kita tidak kalah dengan semut. Kita juga bijak dalam mempersiapkan masa depan kita. Lalu hewan kedua yang kecil, lemah tetapi bijaksana yang akan kita bahas adalah pelanduk. Siapa yang pernah lihat pelanduk? Hewan kecil dan lemah ini hidupnya di hutan. Makanya kita jarang melihat ada di sekitar kita. Ukuran tubuh pelanduk sekitar 20 sampai 25 cm. Wah, sangat kecil ya adik-adik. Tapi kok berani ya hidup di hutan? Padahal pelanduk ini bisa saja dimangsa atau dimakan hewan buas yang ada di hutan. Lalu apa kelebihan pelanduk yang jarang kita dengar dan kita lihat ini sehingga Tuhan mau kita belajar dari hewan kecil yang bijak ini? Wah, rupanya dia pintar membuat lubang di bukit batu. Pintar membuat tempat persembunyian yang aman. Pelanduk bijaksana, tidak sok tahu, tidak sok berani. Sehingga ia membuat rumahnya di atas bukit batu di sisi jurang yang terjal. Karena dia tahu tempat itulah tempat yang aman dan terlindungi. Keistimewaan pelanduk adalah cekatan dan bijak. Pelanduk menyadari kelemahannya tetapi tidak selalu hidup dalam ketakutan karena dia lemah. Dia membuat rumah di bukit batu karena dia tahu kekuatan bukit batu bisa menjamin keamanannya untuk berlindung pada saat dalam bahaya. Lalu adik-adik tahu nggak tempat berlindung kita yang aman? Ada yang tahu di mana yuk? Nah benar, tempat berlindung kita yang aman dan tepat yaitu di dalam Tuhan atau hanya kepada Tuhan. Adik-adik, kita juga seperti pelanduk tadi. Ketika kita ada dalam masalah, ada kesulitan, ada kebimbangan, kita harus mencari tempat berlindung yang aman. Dan pastinya tempat berlindung kita hanya kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya kita juga lemah, tetapi kita tidak perlu takut karena kita memiliki tempat berlindung yang tepat. Seperti tadi pelanduk itu. Mari kita selalu mencari dan mendekatkan diri hanya kepada Tuhan tempat perlindungan kita. Ingat ya adik-adik, tempat berlindung kita yang tepat adalah Tuhan. Manusia memang bisa menolong kita, tetapi yang paling tepat hanya kepada Tuhan. Itu adalah hewan kedua yang lemah tapi bijaksana. Lalu di urutan selanjutnya, hewan apa ya? Adik-adik pernah dengar lagu ini enggak? Belalang-belalang, alangkah indahmu. Salah ya adik-adik. Wah, harusnya lagu itu pelangi-pelangi.
Waduh, kalau begitu Kak Diana tidak punya lagu tentang belalang. Tapi yuk kita bahas tentang belalang. Belalang adalah hewan ketiga yang terlemah. Panjang belalang kira-kira 10 sampai 15 cm. Wah, sangat pendek dan kecil ya adik-adik. Belalang dapat ditangkap manusia dan dijadikan makanan. Tapi walaupun belalang ini kecil dan tidak penting, ada loh keistimewaan belalang ini. Apa keistimewaannya? 1, belalang memiliki keteraturan atau hidupnya teratur walaupun tidak memiliki raja atau pemimpin. Belalang tidak suka saling menyerang dan tidak saling membinasakan. Hidup belalang itu tidak sembarangan. Lalu yang kedua, keistimewaan yang kedua, belalang memiliki kedisiplinan atau belalang ini sangat disiplin. Misalnya pagi hari belalang keluar untuk mencari makanan yang bekerja. Dan ketika sore hari, belalang ini akan kembali untuk beristirahat. Lalu keistimewaan yang ketiga apa ya? Belalang itu selalu kompak. Mereka kompak dalam beberapa hal. Contohnya, belalang kompak untuk mencari makanan, lalu belalang juga kompak untuk menghabiskan makanan. Padahal loh adik-adik, mereka tidak memiliki raja atau pemimpin. Belalang tetap kompak karena tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita perhatikan, belalang selalu kompak, terbang bersama-sama, tapi mereka tidak pernah tabrakan. Padahal tidak ada loh tulisan mengatakan dilarang saling mendahului, tapi mereka selalu kompak dan selalu bersama-sama. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah hidup adik-adik juga sudah teratur atau ketika sudah membuat perjanjian jam 10 harusnya sudah tidur, tapi karena main game tidurnya jadi terlambat, tidurnya sampai jam 11 atau jam 12. Lalu ketika besok paginya bangunnya pun jadi terlambat. Harus dibangunin dengan susah payah dulu, baru mau bangun. Itu belum teratur. Jadi mari mulai saat ini, mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya hidup kita pun harus teratur. Tidurnya teratur supaya bangunnya pun teratur. Nah, bisa ya adik-adik? Nah adik-adik, kita akan membahas hewan yang keempat. Hewan apa itu? Di ayat 28 tadi, C-I-C-A-K, cicak. Cicak adalah hewan keempat yang terlemah. Ukuran tubuh cicak sekitar 10 cm. Sangat kecil ya adik-adik. Berarti kita dapat menangkapnya dengan tangan. Tapi jangan salah adik-adik. Cicak adalah hewan cekatan yang bergerak cepat. Sehingga tidak mudah untuk menangkapnya. Cicak itu mampu memanjat dinding yang tegak lurus. Bahkan merayap di atap itu cicak sangat bisa. Tahu nggak lagu ini? Lagu lama sih ya. Oh ya, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Berarti makanan cicak adalah nyamuk. Ada orang yang menganggap cicak ini bukan hewan pengganggu, tetapi hewan penolong karena membantu memakan nyamuk yang ada di rumah-rumah. Tetapi adik-adik, ada juga yang menganggap hewan ini adalah hewan pengganggu cicak ini. Karena apa? Dia menggelikan. Tapi adik-adik, ada satu keistimewaan dari hewan kecil ini. Cicak memiliki penyesuaian diri yang tinggi. Cicak mampu menyesuaikan diri sehingga cicak bisa ada di mana saja. Beda dengan pelanduk tadi adik-adik. Kalau pelanduk hidupnya hanya ada di hutan saja. Makanya di kota jarang kita melihatnya. Tetapi cicak bisa ada di mana-mana. Di rumah Kak Diana, di rumah adik-adik, di rumah yang ada di kota, di rumah yang ada di desa. Terus bisa ada di rumah bangsawan, bisa ada di rumah artis, atau di istana raja sekalipun. Karena itu tadi cicak mampu menyesuaikan diri. Adik-adik,
Orang yang mau menyesuaikan diri adalah orang yang mau berubah, tidak kaku. Misalnya ada ada adik-adik nih yang tidak mau makan sayur tertentu. Padahal mama sudah menyiapkannya dengan penuh cinta. Kalau tidak suka, tetap tidak mau makan. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Sebaiknya kita menyesuaikan diri. Lalu contoh lain lagi. Hari ini kan kita mengadakan acara kenaikan kelas. Itu artinya mulai minggu depan adik-adik akan ada di kelas yang baru. Mungkin ada yang mengatakan, malas naik ke kelas baru itu. Di kelas yang lama itu miss-nya baik, lemah lembut, ramah, tidak pernah marah, selalu tersenyum. Tapi di kelas baru itu, waduh, miss-nya itu loh jarang tersenyum, tegas, kurang ramah. Mungkin sering marah-marah juga ya. Saya nggak mau naik di kelas itu. Tidak boleh seperti itu adik-adik. Adik-adik harus mampu menyesuaikan diri. Tidak boleh kaku di satu tempat saja. Seperti Cicak tadi, tidak hanya ada di satu tempat, tapi ada di mana-mana. Nah, contoh berikutnya lagi. Sekarang kan masa pandemi, adik-adik sudah hebat. Walaupun sekolahnya dari rumah, belajar dari rumah, tidak bertemu dengan guru dan teman-teman. Di sini juga adik-adik sudah belajar adaptasi. Awalnya memang pasti sulit dan tidak suka, tidak enak. Hanya ketemu guru dan teman-teman lewat Zoom, lewat Google Meet. Tidak enak ya melihat guru itu menerangkan di komputer itu. Layarnya kan kecil. Tapi lama-lama adik-adik mampu beradaptasi karena hanya dengan cara itulah kita bisa belajar. Itu juga adalah penyesuaian diri. Nah, awalnya memang susah adik-adik, tapi akhirnya menyesuaikan diri dan menjadi suka atau senang belajar dari rumah. Adik-adik, bagus ya keempat hewan kecil ini. Walaupun lemah, tidak berdaya, tapi sangat bijaksana dan memberikan contoh yang baik bagi kita. Keempat hewan ini masing-masing ada kelebihannya. Hari ini adik-adik naik ke kelas yang lebih tinggi lagi. Ada di acara kenaikan kelas ya. Jangan hanya badan dan umur saja yang makin bertambah, tapi juga adik-adik harus bertambah bijaksana dalam segala hal. Kita belajar dari keempat hewan tadi dan minta Tuhan menolong dan memampukan kita. Yuk kita baca sekali lagi ya dari Amsal pasal 30 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama ya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Apa saja ya? Tadi apa? Semut, pelanduk, belalang, dan cicak. Sekali lagi ya, kita baca sekali lagi. Ada 4 binatang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan, yaitu semut, pelanduk, belalang, dan cicak. Ayat ini adalah ayat hafalan kita untuk minggu ini. Yuk kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Minta Kak Elga untuk berdoa bagi kita. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk selalu melakukannya. Tuhan tolong kami untuk selalu melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Mengingatkan kepada kita untuk terus belajar lewat firman Tuhan. Bahkan Tuhan mengajarkan kita hari ini untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat, yang berani menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan lebih luar biasa lagi. Kita mau mempersiapkan persembahan kita dan kita akan menaikkan pujian, kerjakanlah keselamatanmu. Kita mau menjadi bintang-bintang Tuhan di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah
Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya menjadi bintang di dunia ini. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik pujian ini dengan penuh semangat dan pakai gerakan lagi ya. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya menjadi bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya menjadi bintang di dunia ini. Menjadi bintang di dunia ini. Adik-adik, mari kita masuk di dalam doa persembahan. Kita mau serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang selalu Engkau sediakan buat setiap kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Kami rindu ini menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga persembahan kami pun dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang, khususnya untuk pelayanan gereja di tempat kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya untuk buat aktivitas. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat aktivitas. 1 gunting, lem, kertas origami berwarna merah, alat tulis, pulpen atau pensil boleh, lalu jangka dan spidol. Langkah pertama, adik-adik ambil jangkanya, lalu buat lingkaran 7 cm, 5 cm, dan 3 cm. Dibulatin seperti ini ya. Setelah itu, kita gunting. Kita gunting mengikuti lingkaran tadi. Nah, jadinya seperti ini. Setelah Kak Diana gunting, jadinya seperti ini ya. Lalu kita lem. Kita ambil lem ya. Lem. Yang lingkaran paling besar ada di bagian bawah. Lalu yang lebih kecil tempelkan di sini, dan lingkaran yang sedang. Jadinya seperti ini. Nah, sisa kertas tadi setelah kita membuat lingkaran, kita ambil dan kita buat mata, lalu anten. Kira-kira seperti ini ya nanti. Lalu kaki semut. Kita buat kakinya sebanyak 4 ya, anten 2 dan bola matanya 2. Lalu kita gunting. Nah, jadinya seperti ini ya. Setelah itu lalu kita tempel. Lalu kakinya.
kita tempel seperti ini. Nah, setelah ditempel jadinya seperti ini ya adik-adik. Lalu ambil spidol dan kita buat bolang matanya yang hitam. Sini ya, kita hitamin bagian sini. Oke, jadinya seperti ini. Lalu kita kasih senyuman yang termanis. Seperti ini ya adik-adik. Nah, jadinya seperti ini. Adik-adik jangan lupa tuliskan ayat hafalan di bagian belakang semut ini, di bagian badan ya, badan semut ini. Ayat hafalannya tadi di mana? Amsal pasal 30 ayat 24. Jangan lupa ditambahkan hewan-hewan yang paling kecil tadi ada 4 ya. Semut, pelanduk, belalang, dan cicak. Seperti ini ya adik-adik. Adik-adik, ini alat dan bahannya ya. 1 buah gunting, 1 double tip, 1 alat tulis, penggaris, sehelai pita, dan 2 lembar kertas buffalo. KLK pakai warna hitam ya. Langkah pertama, adik-adik ukur sesuai dengan lebar kertas buffalo-nya. Nah, kertas buffalo KLK lebarnya 21,5. Nah, adik-adik juga buat ukuran yang sama ya, sepanjang 21,5 supaya kertasnya menjadi bentuk persegi. Nah, kalau sudah, adik-adik lakukan di kertas buffalo yang satunya. Jika sudah jadi persegi, kita akan gunting ya. Yang satunya juga digunting. Kalau sudah digunting, kita akan punya 2 persegi. Lalu kita tempel double tip di sekeliling perseginya. Setelah itu kita tempelkan persegi yang satunya ya. Nah, setelah kita tempel, kita singkirkan dulu. Kita ambil sisa kertas yang tadi, lalu kita lipat menjadi 2 bagian memanjang. Nah, yang satunya juga ya. Setelah itu kita gunting. Setelah kita gunting, kita akan mempunyai 4 persegi panjang. Lalu, kita akan menyambung 3 persegi panjang dengan menggunakan double tip.
Nah, setelah tersambung, kita lingkarkan. Besarnya lingkaran ini harus sama dengan lingkar kepala adik-adik ya. Kak Elga mau ukur dulu lingkar kepalanya Kak Elga. Nah, kepalanya Kak Elga sebesar ini. Lalu kita beri tanda dulu ya. Nah, setelah diberi tanda, kita ambil lagi double tape-nya, lalu kita tempel. Setelah jadi lingkaran seperti ini, lalu adik-adik ambil sisa kertas tadi dan adik-adik tempel double tape di salah satu ujungnya. Nah, adik-adik tempelkan ke lingkarannya. Perhatikan Kak Elga ya cara menempelkannya. Lalu ujung satunya juga. Lalu kita tempelkan di seberangnya. Nah, jika sisa kertasnya terlalu panjang seperti punya Kak Elga, adik-adik boleh potong, lalu adik-adik sambung lagi menggunakan double tape. Setelah itu, kita ambil double tape-nya, lalu kita tempelkan sepanjang perseginya. Nah, lalu kita ambil persegi yang tadi kita sudah buat ya, kita tempelkan lingkarannya. Nah, topi toga kita sudah jadi. Tapi ada yang kurang. Kita belum membuat pitanya. Kita ambil sehelai pita tadi, lalu kita beri double tip di salah satu ujungnya. Nah, kita tempelkan persis di tengah topinya ya. Ujung yang satunya, yang paling dekat sama tepi persegi, kita beri double tip juga. Nah, seperti ini ya. Lalu ujung pitanya supaya tidak gampang rusak, kita potong, lalu kita buat sebuah simpul. Kalau adik-adik kelas kecil belum bisa, adik-adik bisa minta tolong kepada papa atau mama ya. Nah, sekarang topi toga Kak Elga sudah jadi. Halo Kak Diana.
Wah, Kak Elga bawa apa tuh? Ini topi toga. Karena minggu ini adik-adik sudah naik kelas Kak Diana. Jadi aku membuat topi ini sebagai simbol bahwa adik-adik sudah naik ke kelas yang lebih tinggi. Oh, gitu ya. Bukan secara umur saja, atau secara tinggi badan, atau secara kepintaran. Tetapi secara ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, mereka juga naik ke tingkat yang lebih tinggi loh. Benar Kak Elga. Coba lihat, hari ini Kak Diana bawa apa? Bawa semut. Iya, karena hari ini firman Tuhannya berbicara tentang 4 hewan yang bijaksana. Jadi Kak Diana membuat semut sebagai perwakilan dari keempat hewan tadi. Nah, supaya adik-adik yang ada di rumah, juga Kak Diana dan Kak Elga selalu ingat akan firman Tuhan hari ini. Nah, bagaimana cara Tuhan memakai hewan-hewan ini untuk membuat kita lebih pintar, lebih bijak, baik di dalam kelas dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Wah, bagus Kak Diana. Tapi kalau dilihat-lihat, sepertinya kalau digabung jadi bagus. Wah, boleh juga tuh. Yuk kita gabungkan. Wah, jadi bagus ya Kak Diana. Benar, aktivitas adik-adik digabung juga ya. Supaya di kelas yang baru nanti kita memiliki sifat yang lebih rajin, tidak hanya seperti semut, tapi hidupnya disiplin dan teratur seperti belalang. Gigih dan selalu mencari perlindungan seperti pelanduk dan mudah menyesuaikan diri seperti cicak. Adik-adik pakai toganya juga ya. Lalu direkam sambil membaca ayat hafalannya. Jangan lupa dikirim ke grup kelas masing-masing. Selamat ya, sudah naik kelas. Sampai jumpa adik-adik. Sampai bertemu lagi.